Selamat datang di channel Under the Beat lagi. Tadi kita sempat short Bitcoin dan juga link USDT ya, yang dimana kita tahu sudah TP1 lalu sebenarnya hampir TP2 ya, tapi terkena SL plus ya. Nggak apa-apa, itu namanya sabuk pengaman untuk menghindari loss yang ketika sudah profit kita amankan ya, kita secure ya. Seperti itu. Jadi ini gambarannya ketika di Bitcoin kita sudah TP1 lalu terkena SL plus ya. Jadi kita profit walaupun profit tidak maksimal, untuk menghindari loss yang dalam kita harus menggunakan SL plus ya. Itu cara main gua sih. Kalau di link juga sama ya, di link USDT juga kalau misalnya kita bisa sharing. Sebentar gue lupa link itu di mana ya. Nah ini ya. Kalau misalnya di link gambarannya seperti ini ya. Ya, terkena SL plus lalu terjun lagi ya. Ya, is okay. TP1 di sini sebenarnya kita udah dapat profitnya juga, cuman baik lagi ya. Karena market ini volatile banget, jadi dia visit area entry kita terkena stop loss plus lalu sekarang kalau kalian lihat J6 ya. Apakah penurunan ini akan terus berlanjut? Kalau misalnya kita update dari Bitcoinnya dulu, sebenarnya ini berada di range area tengah ya, yang dimana ada area resist dan area supportnya, dan ini di area tengah ya. Kalau misalnya kalian lihat di kanan layar gue ini, nah seperti itu ya. Jadi ini masih uncertainty ya marketnya bagaimana. Gue mau kalau misalnya dia break Bitcoin ini, break resist ini di area 69.000 itu baru bisa visit ke 71.400 ya. Namun kalau misalnya sekarang belum ada kejelasan, apalagi kita lihat kalau misalnya closing candle-nya untuk 4 jam itu masih jam 3 ya. Jadi belum ada plan yang menarik buat Bitcoin untuk sekarang di entry lagi. Kalau misalnya udah terkena SL plus ya udah berarti rezekinya segitu ya, bukan. Kita harus menunggu momen lagi ya, momentum lagi. Lalu bahas dari daily-nya sebenarnya ada yang menarik ya. Kalau misalnya menurut gua di sini ada yang namanya itu ascending broadening wedge. Di sini ada potensi visit area 72.300 ya, yang dimana ini patternnya udah break. Sebenarnya gue pengen nyari konfirmasi itu di low time frame-nya dulu ya, bagaimana pembentukan ini terjadi. Cuman untuk sekarang di lower time frame-nya belum ada ini ya potensi untuk entry ya, jadi masih nunggu dulu. Namun di daily-nya kayak gitu ya untuk Bitcoin. Lalu kita misalnya update USDT dominance juga masih berada di area ini ya, tengahnya, middle areanya, yaitu di mana di bawah itu ada area demand-nya, lalu di atas itu ada area resistnya ya. Jadi ini market masih bergerak di sini-sini aja, belum ada kepastian yang bagaimana bagaimana. Di daily-nya juga kalau misalkan lihat ini masih sangat-sangat sideways ya. Di range harga di range itu 8.649 sampai 7.732 ya. Jadi masih wait and see untuk USDT dominance juga indeksnya ini. Kalau misalnya gue bisa ada perspektif lain, mungkin gue lihatnya seperti ini ya. Untuk di USDT dominance-nya ini ada potensi falling wedge ya, yang dimana ini pattern untuk kenaikan harga semakin lebih jauh lagi ya. Mungkin targetnya ketika pattern ini di break itu sampai ke area 8.480 ya, di area ini untuk target falling wedge-nya. Itu untuk perspektif kedua. Untuk di 4 jamnya, untuk perspektif pertamanya masih ranging, lalu di misalnya kita lihat total tree-nya juga masih berada di range area support dan resistnya, dan berdekatan. Ini sangat-sangat range yang ini ya, um, yang range yang membingungkan ya, karena masih kecil, range-nya kecil, lalu pergerakannya juga masih belum bisa kuat membreak manapun ya, maupun itu resist maupun supportnya. Jadi masih sangat-sangat dijaga di sini. Untuk sekarang gue nggak akan nambah posisi lagi ya. Gue akan lebih wait and see. Lalu update plan gue kan masih satu lagi yaitu Aptos ya. Aptos masih running. Ini nggak gue ubah-ubah. Jadi seperti itu ya untuk plan kita. Lalu misalnya XAUUSD bagaimana? Di XAUUSD ya, XAUUSDT ya lebih tepatnya, ini berada di area di mana ya? Yang dimana ini adalah key level area.
Lalu di sini ada potensi jika closing bullish candlestick, ini gue bakal mencari long untuk XAU ini, mengingat dimana geopolitik masih sangat ini ya panas ya, dan membuat komoditi itu semakin diuntungkan ya, seperti itu. Lalu update beberapa matriksnya sebenarnya ini ya masih sama-sama aja, nggak ada berita yang terlalu mengubah market itu akan bagaimana. Jadi masih kita tunggu pergerakan market itu bagaimana. Mungkin segitu aja ya untuk update-nya kali ini. Thank you semua udah nonton.